Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi, cuma utusan. Nah, kan pertanyaan itu aja. Muternya di situ sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita equip gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mungkin situ saudara mengatakan, ya, dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 itu tidak ada Yesus mengatakan Dia bukan Tuhan. Mengapa Anda mengatakan Yesus itu kata Dia bukan Tuhan? Karena tidak dapat berbuat apa-apa itu adalah bukan sifat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video tentang percakapan antara Sofyatul dengan Uti, yang mana beliau di dalam percakapan mereka mengatakan bahwasanya Ustadz Kainama adalah orang Oon, karena beliau mengutip Alkitab tidak sesuai dengan ajaran Kristen, kata saudari Uti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu kami perlu membahasnya. Mengapa Ustadz Ahmad Kainama dikata Oon? Apakah Ustadz Kainama yang Oon ataupun si Uti yang Oon? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Nggak pernah sekolah teologi ya, tapi bahwa basic yang gereja perlukan saat ini adalah kita harus punya fondasi dasar apologetika dan pengajaran yang cukup kuat, dan ini basic banget. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita, karena inilah yang diserang oleh yang katakan kristolog ya dari mereka. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya simpel-simpel kok. Ya, Tuhan kamu 3, kamu menyembah 3 Tuhan, 1 tambah 1 kok bisa 1. Jadi pertanyaannya muter-muter itu aja sih. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi,
Cuman utusan, kan pertanyaan itu aja. Muternya di situ sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita equip gereja, memperlengkapi tubuh Kristus ini supaya mereka bisa menjawab. Nah, itu yang saya doakan dan itu yang Tuhan pakai di dalam hidup saya. Begitu Bu Uti? Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Sofi, luar biasa sekali ya. Ya memang itulah kelemahan dari gereja. Kadang juga saya berpikir ya, kok gereja nggak pernah gitu bahas. Tetapi saya pikir ada untungnya juga sih, memang nggak perlulah bahas-bahas mereka dalam situasi kita yang minoritas begini gitu. Tetapi akhirnya kan menimbulkan ketidakmengertian kita tentang mereka. Makanya itu juga penyebabnya banyak juga yang meninggalkan Yesus karena mereka nggak kenal, yang di sana mereka nggak tahu gitu. Mereka pikir bagus-bagus aja gitu. Jadi kalau saya melihat kenapa orang dari Kristen bisa mualaf begitu ya, mereka ngomong kayak Tere Pardede misalnya. Saya bertanya kepada suster saya nih, Yesus kalau Tuhan kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada siapa? Ya kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan kita tidak di-equip, tidak diperlengkapi, ya akhirnya dia begitu deh, gitu. Iya. Ya kan? Yang lebih parahnya di gereja juga kadang tentang doktrin yang seperti ini juga nggak dijelasin gitu. Apalagi nggak dijelasin, nggak. Jadi datang ibadah tuh cuma untuk itu belajar beriman. Tuhan menyelesaikan masalah, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan akan kita harus mengasihi, gitu kita kan? mengasihi itu Kalau aja. orang udah kaya dianggap itu berkat itu Bu. Iya itu aja, memang itu aja. Nggak pernah diceritakan. Temanya begini. Ya. Temanya menaburlah kamu seperti Ishak ya, makin lama bertambah kaya dan makin lama makin menjadi kaya. Jarang banget diceritakan tentang ini kan ceritanya misalnya satu ayat gitu ya. Saya melihat ini ayat bagus sekali nih kalau dikembangkan, kalau diceritakan ini doktrinnya bagus nih, kena nih cerita tentang Yesus itu siapa, anak Allah itu siapa. Tahu-tahu yang dibawa di situ ya aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. Padahal itu bagus sekali. Jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang di dalam gereja tuh nggak ngerti Yesus yang dia sembah itu siapa gitu. Jadi ketika ada goncangan, ada rayuan dari luar, apalagi dia dapat jodoh atau apa, ya tinggalin aja Yesus seperti itu. Itu kelemahan dari gereja gitu, karena mereka nggak ngerti. Coba kalau mereka mengerti, mereka tahu status mereka tahu siapa yang mereka sembah, itu nggak gampang ninggalin Tuhan tuh nggak gampang. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang murtad dari Kristen itu ya karena mereka nggak ngerti apa-apa. Kalau mereka ngerti mana mau mereka sampai apapun ya. Kalau perlu mati pun kita mau gitu, rela. Daripada kita harus meninggalkan Yesus gitu. Karena itulah yang dicari sebetulnya oleh seluruh isi dunia ini, ada di Yesus. Keselamatan itu cuma ada di Yesus kalau mereka mengerti itu gitu. Ya nggak ada pilihan lain, ya memang cuma Yesus. Tapi mereka kan nggak ngerti. Dan itu kan sudah kita lihat kan di dalam contoh-contoh mualaf katanya yang ya contohnya yang Ahmad Kainama lah apalah, nggak ada isinya, itu kan kosong semua. Pemahaman mereka tentang Alkitab itu kan kosong semua. Iya kan, buktinya bisa mereka bilang di Alkitab sendiri dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta gitu. Loh saya bilang kok dia katanya Kristen, nggak ngerti yang begini-begini. Apalagi yang mantan pendeta gitu. Di perjanjian lama nggak ada Roh Kudus katanya. Ini orang apa-apaan sih? Wah, on dia waktu di Kristen. Gitu aja saya kesimpulannya, orang on ini ya biasalah, ngertilah. Makanya kebodohan dalam Kristen itu membawa petaka, membawa kita nggak selamat. Makanya harus tahu kebodohan itu juga celaka loh. Iya, itu Iya, aja. jadi kalau kita makanya Christian Prince selalu mengatakan demikian. Saya ini melakukan apa yang gereja tidak bisa lakukan. Dan saya maklum, memang gereja harusnya jangan melakukan itu. Jadi kalau gereja melakukan seperti apa yang saya dan CP lakukan, berat gitu ya konsekuensinya. Biarlah ini tugasnya bagi kita. Tetapi paling nggak gereja mengajarkan dasar-dasar apologetika. Misalnya menjawab mengenai konsep Trinitas, konsep tauhid, ya, menjawab mengapa Yesus disebut anak Allah, ya. Karena mereka akan mengatakan, "Loh, Allah kok beranak?" Terus kita nggak bisa jawab. Iya. Coba kalau Anda lempar nih ya, misalnya di jemaat nih, karena saya udah mengajar ya, saya udah mengerti. Kita ngomong begini aja nih, "Loh, Allah kok beranak sih? Masuk akal nggak sih lo Allah bisa beranak?" Mereka nggak bisa jawab loh. Iya ya, kenapa Yesus disebut anak Allah ya? Nah, ini kan yang harus kita latih, kita equip mereka. Maksudnya apa sih kenapa Yesus disebut anak Allah? Ini kan harus kita equip. Gereja ini kan harus kita latih
untuk menjawab hal ini, gitu loh maksud saya. Ya, nah untuk yang Islamologi, untuk panjang itu tuh serahkan ke kita, karena ini adalah sesuatu yang memiliki resiko. Ya, ini bukan bagian Amin, daripada amin. gereja. Ya, jadi itu serahkan ke kita, ya, karena saya didukung oleh gereja-gereja juga dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan. But Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita ambil suatu kajian bahwasanya dari percakapan saudari Uti dan saudari Sofiatul dapat kita simpulkan bahwasanya orang Kristen itu tidak mempelajari mengenai ketuhanan secara mendetail. Karena dikatakan oleh Sofiatul dan saudari Uti tadi bahwasanya banyak orang Kristen yang meninggalkan agama Kristen ataupun meninggalkan Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mereka juga mengkaji bahwasanya sebab daripada mualafnya kaum Kristiani ini adalah disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari kaum kristolog orang Islam, yang mana di situ dikatakan bahwasannya kaum kristolog Muslim mengatakan Yesus itu hanya seorang nabi. Kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus itu berdoa. Kemudian Tuhan itu hanya satu, bukan trinitas. Mana mungkin trinitas? 1 tambah 1 tambah 1. Kok 1? Kan begitu. Kemudian ada juga dikatakan mereka menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan anak, yaitu Yesus sebagai Tuhan anak. Jadi ada pertanyaan orang Muslim, Tuhan kok beranak? Tuhan kok beranak? Kan begitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya pada kesempatan ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tuduhan-tuduhan orang-orang Islam, tuduhan-tuduhan kristolog Muslim kepada kaum umat Kristiani. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai Muslim, apabila kita berdebat, yang kita pertanyakan memang itu intinya. Karena masalah ketuhanan ini adalah masalah yang sangat penting sekali, masalah yang krusial. Karena jika salah kita menyembah, maka segala sesuatunya yang lain pasti salah. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, karena di dalam beragama ini hal yang terpenting itu adalah kita harus mengenal Tuhan kita. Kita seperti kita bekerja pada suatu, misalnya adalah di kebun, maka yang perlu kita pertanyakan adalah kebun siapa ini. Karena setelah kita mengetahui bahwasannya kebun itu misalnya milik si Polan, maka setelah kita selesai mengerjakan kebun tersebut, kita bisa menerima upahnya, meminta upah kita sebagai hasil jerih payah kita ketika kita bekerja. Nah, begitu pula halnya dengan masalah ketuhanan ini.
salah kita menyembah Tuhan, maka salah kita berbuat yang menyebabkan kita tidak mendapat surga. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui siapa yang kita sembah tersebut. Itu sudah tentu berdasarkan kitab suci kita masing-masing. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sepengetahuan kami, yang dikatakan agama yang benar itu adalah agama yang tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat di dalam kitab sucinya. Jika ada suatu perbuatan ataupun suatu pekerjaan ataupun suatu ibadah yang bertentangan kepada kitab suci, itu adalah yang dinamakan kontradiksi yang sudah tentu tidak diterima oleh sang penurun wahyu tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti halnya di dalam agama Kristen. Di dalam agama Kristen sampai sekarang mereka masih bertengkar mengenai ketuhanan. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya Kristen Katolik itu mereka mempercayai Tuhan yang Trinitas. Kristen Katolik mempercayai Tuhan itu Trinitas. Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, tiga di dalam satu pribadi. Nah, sementara di dalam ajaran Kristen Protestan, Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengkaji hal tersebut, maka kami akan mengkajinya pada pertemuan ini dengan memberikan dalil dari Al-Quran dan Alkitab. Siapakah sebenarnya Yesus itu? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa setiap ada perdebatan, kita orang Islam selalu bertanya, selalu mengatakan bahwa Yesus itu Nabi, Yesus bukan Tuhan. Karena jika Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Kemudian ada juga kita bertanya pada kaum Katolik, Yesus kok tiga? Yesus kok tiga? Tuhan kalian kok tiga? Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat kami ini karena di dalam ajaran Islam dikatakan Nabi Isa itu tidak mati di salib, sedangkan Yesus mati di salib. Maka sebagian orang berpendapat
Yesus dan Isa tidak sama. Nah, bagi saya pribadi mengatakan bahwasanya Yesus dan Nabi Isa itu sama. Cuman orangnya, ceritanya, kisahnya yang berbeda. Karena di dalam ajaran agama Islam, ajaran kita, Nabi Isa tidak disalib. Sedangkan di dalam Kristen, menurut keyakinan Kristen, Yesus disalib. Namun jika kita baca Alkitabnya, ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Seperti misalnya seperti yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 39 sampai dengan 46. Di situ dikatakan ketika mereka sedang berkumpul, lalu tiba-tiba Yesus datang dan mengucapkan selamat sejahtera bagi kamu. Lalu mereka terkejut. Mereka menyangka melihat hantu. Lalu Yesus berkata, "Ini aku. Lihat tanganku, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Jika hantu tidak memiliki tulang dan daging." Lalu sebelum mereka menyadarinya, Yesus datang. Yesus berkata, "Adakah ikan padamu?" Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng, lalu Yesus makannya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, ini sangat jelas sekali. Ternyata Yesus tidak mati di sana. Namun di kitab lainnya, misalnya di Matius, Yesus dikatakan mati disalib. Jadi Alkitab itu antara kitabnya bertentangan, tidak sama. Begitu juga dengan di kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Di situ dikatakan, "Jangan kamu megang aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan aku akan pergi kepada Bapa." Nah, jadi setelah kejadian penyaliban, setelah peristiwa penyaliban, di pasal Yohanes ayat 17, Yesus mengatakan, "Aku belum pergi kepada Bapa." Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya di Lukas dan di Yohanes ada ayat yang mengatakan Yesus tidak mati. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, namun di kitab lain ada mengatakan Yesus mati disalib. Jadi ada kontradiksi. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Karena menurut yang kita ketahui, di dalam Alkitab itu terdapat dua Yesus. Satu Yesus Barabas dan satu lagi Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus yang manakah yang disalib? Itu adalah pertanyaan yang besar. Yang jelas dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa tidak pernah disalib dan tidak mati disalib. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di antara kedua Yesus tersebut, Yesus Barabas dan Yesus dari Nazaret, ada yang dilepaskan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Baiklah, kita akan mengkaji kembali mengapa setiap muslim mengatakan setiap ada perdebatan Yesus, kaum muslim mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanyalah nabi. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwasanya di dalam surat Maryam ayat ke-30 di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana. Maaf. Di situ dikatakan inni Abdullah. Ataniyal kitaba wa jala'ani nabiyyin. Nah, situ dikatakan Nabi Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Oleh karena itulah kami orang muslim mengatakan Yesus ataupun Nabi Isa adalah seorang nabi. Bagaimana dengan Alkitab? Kitab sucinya kaum Kristiani. Di dalam kitab kaum Kristiani, di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 11, di situ dikatakan orang banyak itu menyahut, ini dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sangat jelas. Orang banyak di saat itu mengatakan Yesus itu seorang nabi yang berasal dari Nazaret yang sekarang berada di Galilea. Yesus seorang nabi. Kemudian Yesus itu seorang nabi diperkuat dengan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus itu berdoa, bersujud dan berdoa. Jadi tak mungkin. Karena arti berdoa itu adalah meminta. Kalau Yesus Tuhan, tak mungkin dia meminta pada dirinya sendiri. Dia pasti berbuat. Karena Yesus berdoa karena dia tidak mampu melakukan apa yang dikehendakinya, maka Yesus ini meminta kepada sesuatu yang lebih kuasa daripada dirinya. Itulah maka mengapa kami menyebutkan Yesus itu seorang nabi. Kemudian mengapa Yesus itu disebut, mengapa Tuhan kok beranak, kami katakan. Karena di dalam agama Islam Tuhan itu tidak beranak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kajian ini kita perlu menjelaskan ternyata anak di sini, kalau anak Allah itu ternyata di dalam Alkitab itu bukan anak lahir. Maksudnya bukan anak lahir secara jasmani, tetapi orang yang dekat kepada Allah disebut anak. Nah, di dalam agama Islam disebut hamba Allah. Mengapa pada zaman Nabi Isa disebut orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang alim itu disebut anak Allah? Kan begitu. Ini maksudnya anak bukan anak Allah secara pribadi, tetapi karena alim.
karena berbuat baik, maka disebut anak Allah. Ini terdapat di dalam pasal Matius, kitab Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Namun kaum Kristiani salah menanggapinya. Mereka menganggap sebagian besar anak Allah itu adalah satu kesatuan daripada Allah. Itu yang menyebabkan mereka mengatakan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, anak yang dimaksud dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9 itu adalah orang yang membawa damai, disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu dirubah di dalam ajaran agama Islam menjadi hamba Allah, takut nantinya kejadian seperti kaum Kristiani yang menyebut Nabi itu sebagai anak Allah. Jadi di dalam ajaran agama Islam, orang yang berbuat baik itu disebut, orang yang mengerjakan perintah Allah itu disebut hamba Allah. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman seperti yang terjadi di agama Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami umat Islam mengatakan Allah itu satu, Tuhan itu satu, dan Yesus sebagai Nabi. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana situ dikatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Sebenarnya di dalam Alkitab pun Yesus mengatakan Allah itu satu. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sangat jelas sekali. Kata Yesus, Allah itu satu. Dan Yesus sebagai utusan. Tidak pernah Yesus mengatakan Allah itu aku dan Allah dan aku itu satu. Yesus tidak ada pernah Yesus mengatakan bahwa Allah itu aku. Ataupun Bapa itu aku. Tidak pernah. Yang kebanyakan terdapat di dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwasannya dia itu seorang utusan. Utusan itu bahasa Al-Qur'annya Rasul. Utusan itu di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah Rasul, yang artinya utusan. Rasulullah, utusan Allah. Namun kaum Kristiani banyak yang salah menanggapi makna daripada utusan tersebut. Apalagi di dalam Kristen Katolik, mereka salah memaknai kata utusan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai kata terakhir,
banyak terdapat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu berbeda dengan Allah. Misalnya yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Di situ Yesus mengatakan, Bapakku yang mengutus aku, dan Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, dan wajahnya pun tidak dapat kamu lihat. Nah, jelas sekali. Sangat jelas bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Yang namanya Bapa itu ataupun Allah itu tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat didengar, kata Yesus. Sedangkan Yesus dapat kita lihat, dapat dirasakan dan dapat dipegang oleh para murid-muridnya. Bercanda, Yesus terkadang bercanda dengan para murid-muridnya. Jelas, sangat jelas sekali bahwa Yesus bukan Bapa. Kemudian juga terdapat di dalam kitab Markus. Di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah bahasa yang sangat mudah, bukan bahasa tipu-tipu. Ini adalah bahasa Indonesia asli. Duduk di sebelah kanan Allah. Pahami. Itu mengapa kami setiap ada channel orang yang murtad yang memberi kesaksian, kami membahas ayat-ayat demikian. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwasannya orang yang murtad ini tidak paham dengan Al-Quran, apalagi dengan Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mungkin situ saudara mengatakan, ya, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 itu tidak ada Yesus mengatakan Dia bukan Tuhan. Mengapa Anda mengatakan Yesus itu kata Dia bukan Tuhan? Karena tidak dapat berbuat apa-apa itu adalah bukan sifat Tuhan. Karena Tuhan itu maha perkasa, maha kuat, maha segala-galanya. Karena Tuhan itulah pencipta alam semesta ini. Masa Dia tidak dapat berbuat apa-apa? Tidak dapat berbuat apa-apa, lemah. Sedangkan Allah, Tuhan sang pencipta alam semesta, Allah menciptakan bulan dengan firman, hanya berkata saja. Allah menciptakan
alam semesta ini dengan berfirman. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, innama amruhu iza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah itu menginginkan sesuatu, hanya berkata, hanya berfirman, jadi, maka jadilah. Itu makanya kami mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mungkin pemirsa yang dirahmati Allah yang menonton pada video kali ini mungkin tidak kurang paham, tidak memahami apa perbedaan Tuhan dengan Allah. Tuhan itu adalah sebutan Sang Pencipta alam semesta dalam bahasa Indonesia, yang diambil dari bahasa Melayu dan bahasa Aceh. Sedangkan Allah adalah sebutan kepada Sang Pencipta alam semesta ini dalam bahasa Arab. Hal ini terdapat di dalam surah Toha ayat 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholah li dzikri. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14, situ dikatakan, Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, jadi maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kepada Sofyatul yang katanya orang yang keluar dari agama Islam, dari tayangan tadi sepertinya dia orang yang sangat pintar. Padahal kepintarannya itu berasal daripada disebabkan dia menonton channelnya Christian Prince, yang mana Christian Prince ini tidak memahami Alkitab dan banyak memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat teguh keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.